garing sama kita hari ini. Iya, kita mau garing-garingan hari ini. Nah, untuk hari ini kita mau garing apa nih? Apa ya? Biasanya kan kalau weekend ini kita biasanya ada kelas Private presenting ya. Private presenting ya. Tapi udah 2 tahun ini kayaknya kita terpaksa stop dulu ya. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah mau daftar, terpaksa kita tunda dulu ya, karena memang pandemi ini kita pengennya tuh semuanya sehat gitu ya. Kita sulit untuk menjamin kesehatan gitu. Terus juga kalau kita misalnya udah mau bikin kelas gitu ya, tiba-tiba bulan berikutnya naik lagi COVID-nya. Jadi kita juga bingung gitu, nggak ada kepastian. Tapi badai pasti berlalu ya. Iya, insya Allah. Ya kita harus pastiin dulu semuanya aman, sehat gitu. Ya mudah-mudahan tahun ini mulai lagi ya. Iya dong, insya Allah. Sih, amin. Amin. Semoga nggak ada badai lagi. Oke, apa sih yang paling kamu kangenin dari kelas private presenting? Apa ya, kalau kangen kayaknya sebetulnya kan kelas private presenting tuh cuma 5 orang kan namanya. Tujuannya memang supaya mereka tuh selama 2 hari atau 18 jam itu benar-benar kita pegang, mereka nyobain semua kan, semua materinya, praktekin sendiri, di review, dilihat, perbaiki lagi sampai akhirnya bisa gitu. Tapi kan karena cuma sedikit kali ya, jadi kita deket banget sama mereka. Dan yang bikin kangen adalah kita jadi kayak keluarga gitu ya dengan mereka. Jadi nambah terus keluarganya setiap minggu setiap minggu. Setiap minggu ada keluarga baru dan kita seneng lihat perkembangan mereka gitu ya. Kita juga belajar sih dari mereka ya. Iya, belajar. Karena mereka dari background macam-macam kan. Yang aku suka kagum tuh kadang-kadang yang awalnya nggak bisa gitu ya, terus tiba-tiba dalam 2 hari perkembangannya pesat banget gitu. Itu jadi belajarnya tuh jadi pengen, jadinya malah kita yang pengen belajar gitu ya. Kenapa sih bisa secepat itu bisanya gitu. Kita seneng banget ketika di awal mereka masih nol gitu ya, atau juga kadang ada yang jadi presenter atau dari bidang komunikasi yang lain gitu ya. Tapi kemudian ada perkembangan yang signifikan gitu ya, kita lihat di akhir ketika evaluasi tuh mereka meningkat pesat gitu kemampuannya. Gayanya jadi makin nyaris perfect gitu ya. Jadi kita terkagum-kagum. Kagum banget. Aduh, terus sukanya apa nih dari ngajar di kelas? Sukanya tadi sih, menurutku yang paling saya suka tuh adalah ketika kita berhasil ya membuat mereka menjadi lebih baik gitu ya dari sebelumnya. Iya sih, terus menerima prosesnya ya, menjalani prosesnya gitu dari tuh kan aku kebiasaan Berarti kamu juga harus latihan ya? Aku harus latihan, masih banyak harus latihan. Nah ini kan aku kan untuk belajar depan kamera kan pas benar-benar ngurusin kelas private kan gitu. Bener-bener. Jadi ngelihat orang-orang yang aduh gitu kok bisa ya itu jadi bikin aku semangat juga loh gitu untuk pengen banget belajar bisa ngomong depan kamera gitu. Karena kan sebetulnya setiap orang walaupun udah profesional ya, pasti ada saat dimana dia ngeblank juga misalnya, terus juga ada salah-salahnya ya, belibet dan lain-lain. Kayaknya itu manusiawi sih. Asal kita bisa ngontrol, nggak terlalu terus-menerus terjadi gitu kan. Jadi wajar sih sebetulnya. Jadi buatku tuh kelas private presenting tuh kelas belajar bareng ya, gitu. Nggak ada yang ngajar-ngajarin gitu. Tapi ada dukanya nggak buat kamu? Dukanya nggak ada sih sebenarnya, semuanya nyenengin banget gitu. Walaupun capek gitu ya, kadang-kadang kan kita yang kalau hari pertama tuh jalan jauh gitu ya, terus ada aja kendala di kamera, ada kendala di fisik gitu ya, tapi itu tuh kayak challenging banget gitu. Jadi aku seru-seru aja sih semuanya gitu. Dan aku tuh senengnya adalah ketika mereka bisa membuka diri ya. Kan kadang-kadang mereka juga udah jago sebelumnya, sebelum ikut kelas kita udah tahu gitu kan. Terus ketika mereka ikut dan kemudian mengosongkan gelasnya ya, itu kita enak gitu ngisi air barunya tuh, sehingga mereka nggak luber airnya kalau mereka tetap bertahan dengan ilmu yang mereka udah punya, nggak mau terima yang kita kasih, jadinya kan luber airnya kan malah mubazir air. Tapi mereka mengosongkan gelasnya masing-masing ya. Tapi banget. Ada juga sih sebagian yang temboknya tebal banget gitu. Gimana nih kita untuk nerobos temboknya itu gitu. Tantangan kita lah sebagai trainer. Tapi pada akhirnya
mereka juga mengosongkan gelasnya ya, maksudnya mereka tahu di hari pertama kalau temboknya tebel banget gitu ya. Iya, susah banget gitu untuk nyesuaiin dirinya. Akan nemuin ini ya, mentok gitu maksudnya kalau mereka temboknya nggak dijebolin gitu. Iya, tapi makeover tuh ini banget loh, apa namanya, juga jadi salah satu faktor yang ngebuka tembok itu, yang ngejebolin tembok. Makeover yang hari kedua ya, yang mereka didandanin oleh makeup artist ya. Iya, make upnya juga standar presenting studio ya. Termasuk rambut, baju juga ya. Kan kelihatan ya, maksudnya yang tadinya nggak usah make up full gitu ya, nggak usah pakai baju yang harus direncanain banget gitu, udah bagus kok gitu, udah kepake kok gitu ya di kerjaannya gitu, udah sering nge-MC, udah sering macem-macem gitu kan. Tapi ternyata pas di makeover mereka happy juga gitu ngelihat mereka tuh, oh iya ternyata ada sisi yang bagus gitu yang ditonjolin ketika kita mau berubah gitu. Yang selama ini mereka belum tahu ya, bisa lebih baik seperti itu. Itu kan sebenarnya ya tugasnya kita untuk ngebenerin hal-hal, atau bukan ngebenerin sih, tapi ngasih lihat hal-hal baru gitu, sisi bagus menurut pendapat orang lain gitu. Iya, kita kan nonjolin kelebihan mereka. Ya. Terus menurut kamu apa sih materi yang paling susah buat peserta? Kayaknya peserta tuh agak kesulitan kalau improvisasi, bener gak sih? Iya banget, soalnya kan kamu suka di kelas tuh kalau lagi ngajar suka ngasih kejutan-kejutan yang nggak ada di pikiran orang pada umumnya gitu. Tiba-tiba aja belum dikasih tahu suruh ngapain, disuruh keluar tuh suruh bikin konten. Gitu. Walau kamu nanti kan suka ikut ya kita ke lapangan ya, di lapangan dijelasin gitu. Kalau di luar tuh kita bisa bikin profil pedagang ini itu. Tapi sebenarnya aku juga ngeblank ya, nggak tahu harus ngapain. Iya, ngeblank, nggak tahu harus ngapain. Tapi kadang-kadang suka, aduh kok peserta tuh jenisnya macem-macem ya. Ada yang dia bisa langsung improve, ada yang ya niruin aja apa yang kamu bilang gitu. Jadi kalau peserta kita misalkan pengalamannya belum banyak ya gitu, masih baru fresh graduate atau masih kuliah gitu kan. Ketika kamu bilang, iya nanti bikin profil pedagang. Contohnya gitu ya, contohnya bisa bikin profil pedagang gitu kan, terus jalanan gitu. Ya udah bikinnya semua isi kontennya profil pedagang yang ada di sekitar aja gitu. Tapi kan memang kita sebagai trainer tujuannya pengen tahu ya mereka tuh udah seberapa jauh. Sehingga kita tahu mereka tuh berangkat dari titik yang mana gitu. Jadi kita juga ketika ngajarin tuh tahu apa saja sih yang harus diperbaiki dari dia, dari ini, dari si ini dan sebagainya. Karena masing-masing beda ya. Masing-masing berangkat dari titik yang berbeda kan. Proses identifikasi itu ya yang kalau menurutku juga kita sebagai trainer juga mungkin bisa nilainya langsung pada saat mereka berimprovisasi. Ada yang langsung bisa on cam gitu kan, ada yang masih takut banget. Belum ada yang shaking, shakingnya juga macam-macam ya. Ada yang bingung dengan ceritanya, mau mulai dari mana. Ada juga yang ketika nanya tuh masih suka bingung mau nanya apa, mau menggali info apa dari orang itu. Saya bersama Bapak Gorengan. Iya, itu wawancara sama tukang gorengan ya. Terus kan nanya dulu ya, Pak ini siapa namanya. Terus kan habis itu kan habis dari bikin konten gitu kan mereka harus bikin skrip ya gitu. Nah bikin skrip juga orang yang nggak punya pengalaman bikin skrip juga kan kadang-kadang suka kayak gitu nih. Jadi bingung mau gimana gitu. Tapi soalnya ya sering banget para trainer ngajarinnya hanya hanya praktek tanpa ada skrip. Iya. Gitu. Skrip tuh memang kadang nggak diperluin ya. Kan keren ya ketika public speaker bicara tanpa skrip gitu ya. Tapi buat pemula, skrip itu kan ngebantu ini kita ya, urutan cerita kita untuk kita nyampein konsep ya. Betul. Nah itu tujuannya kan gitu. Ketika kita udah terbiasa bikin skrip, udah tahu alur dari awal sampai akhir tuh harus gimana, enaknya nyambungnya gimana, kalimat sambung atau mungkin kata sambung, kata depan dan lain-lain itu
memudahkan ketika kita public speaking. Gitu. Dan kita bisa mengimplementasikannya di kegiatan sehari-hari ya, misalkan kayak ngejawab ujian gitu ya, kalau yang masih pada kuliah. Iya benar. Kalau kita mau presentasi juga, kita juga tahu nih gitu kan, mau presentasi strategi gitu kan, itu kepake sih sebenarnya dari belajar bikin skrip itu gitu. Nah buat kamu yang pengalamannya udah banyak nih, kan mungkin improvisasi buat kamu nggak sulit gitu ya. Dimanapun berada kamu pasti langsung tahu, oh bisa bikin ini gitu. Nah rahasianya apa sih biar bisa cepet berimprovisasi nih buat teman-teman di rumah yang pengen tahu? Ya sebetulnya ada sesuatu yang harus diisi dalam diri kita ya. Maksudnya semakin wawasan kita luas, pengetahuan kita banyak, itu akan mempermudah. Semakin juga sering kita ngomong, tahu perbendaharaan kata, tahu mana gaya bahasa yang casual, bahasa yang formal, itu juga akan memperkaya kita, memudahkan kita dalam berimprovisasi. Tapi harus latihan memang. Latihannya sederhana kok. Ya misalnya sekarang nih, misalnya ada minuman gitu ya, ini kopi lah katakanlah ya. Terus sebetulnya kalau mau latihan ya, ini sederhana nih, yang diajarin dulu ke aku juga dulu, yaitu pada saat kita mau on cam itu selalu punya struktur, ada pembuka, ada isinya, sama ada closing. Contohin dong gimana bikin opening. Opening ya, opening itu kan mencakup latar belakang. Nah misalnya kita lagi ada di kedai kopi, mau tahu ada kedai kopi yang lagi digemari gitu, lagi hits. Berarti kan backgroundnya adalah kita bisa di pintu masuk, bisa di pelang namanya gitu kan. Tapi backgroundnya sambil dibayangin. Kalau mau improvisasi harus ngebayangin soalnya. Karena dengan ngebayangin kita jadi tahu apa yang bakal kita omongin. Oke, latar belakang nih, contoh. Nah, enggak, tahu dulu itu ngebayanginnya pas kapan? Pas ada di tempat atau sebelum berangkat ke tempatnya? Ya, lebih cepat lebih bagus. Berarti research dulu ya. Research dulu sebelumnya. Soal kedainya ya. Iya. Nah, itu tadi kan kita bilang kalau semakin banyak wawasan, semakin luas wawasan, semakin banyak pengetahuan yang kita punya, pasti kita lebih mudah. Karena kita makin tahu dan apa saja yang akan diomongin tuh kita jadi lebih bisa untuk menyampaikan gitu. Misalnya opening. Halo teman-teman, saya sekarang ada di kedai kopi enak di kawasan Bogor, Jawa Barat. Di tempat ini ada berbagai jenis kopi dan rasanya katanya enak semua. Ini adalah kedai kopi yang lagi digemari oleh warga Bogor. Tapi yang datang ke sini nggak cuma warga Bogor sih, anak-anak muda Jakarta, sekitar Bogor pun ikut datang. Karena juga katanya interior dari kedai kopi ini juga luar biasa indah. Karena bingung sih dan penasaran juga sebetulnya kayak apa sih di dalam. Yuk kita masuk ke dalam. Informasi mengenai tempat juga bukan hanya tempatnya kayak apa aja, tapi juga misalkan yang pengunjung yang datang tuh siapa aja gitu juga termasuk ya, bisa kita masukin di dalam opening ya. Iya betul. Nanti kan kita belum tahu ya sebetulnya karena baru datang pertama. Tapi dengan kita riset duluan, kita jadi tahu bahwa yang datang tuh ternyata lagi hits tuh nggak cuma orang Bogor, tapi orang luar Bogor pun pada datang ke sini gitu. Nah, kan itu gunanya riset kan. Oke, sekarang isi ya, isi tuh gini. Usahakan kita selalu punya lebih dari satu cerita. Cerita besarnya kan kedai kopi ya, tapi cerita di dalamnya tuh ada tentang rasa, ada tentang cara bikin misalnya, atau juga ada interior misalnya. Nah, jadi bagaimana keindahan interior dalam kedai kopi itu, ya. Nah, kenapa kita bikin beda-beda cerita di dalamnya? Supaya kita bisa bridging. Jadi ketika on cam tuh tujuannya adalah bridging. Bridging kan bridge ya, jembatan penghubung, benar. Jadi antar cerita tadi bikin rasa sama interior itu masing-masing menghubunginnya dengan bridging on cam. Nah, on cam bridging ini rumusnya adalah ngasih tahu tadi udah ngapain, sekarang mau ngapain. Atau tadi udah apa, sekarang mau apa gitu ya. Contohnya. Misalnya cerita yang kita mau hubungin adalah mengenai rasa sama mengenai desain interiornya. Teman-teman, tadi kita sudah nyobain varian yang paling laris di kedai kopi enak, yaitu avocado coffee. Nah, ini memang varian yang selalu saya pesen ya di kedai kopi manapun, karena emang saya suka banget. Dan yang istimewa dari
avocado coffee di kedai kopi enak ini adalah memang ada avocado aslinya. Jadi ada alpukat asli di dalam avocado coffee-nya. Ini yang bikin enak banget gitu. Nah, sekarang saya mau ajak Anda untuk ngelihat interior desain dari kedai kopi enak yang katanya jadi daya tarik juga buat para pengunjung di sini, karena kedai kopi enak ini punya desain interiornya yang homey banget, nyaman banget, dan bikin betah. Yuk kita lihat. Jadi ada ajakan ya? Iya. Ajakan lagi kan kelihatan ya bridgingnya kan? Kelihatan. Jadi dari opening ada ajakan untuk masuk ke dalam, terus dari bridging ada ajakan untuk nanti ke cerita selanjutnya gitu ya. Betul. Jadi inti dari bridging adalah ngasih tahu tadi udah ngapain, atau udah lihat apa, udah dapet apa, dan selanjutnya mau ngapain, dapet apa, atau ngelihat apa, atau mau melakukan apa. Gitu. Yang sebenarnya langsung ke closing ya? Iya. Gitu ya. Nah, tapi sebetulnya cerita dulu, ntar ada desain interiornya bisa dicerita dulu, pakai VO juga bisa gitu ya, atau pakai tulisan-tulisan mungkin muncul di videonya ya kan? Itu gambar lah ya. Iya. Itu nanti. Ini kan latihan kita improvisasi. lagi presenting dulu. Terus kemudian closing. Nah, kalau closing apa aja? Closing tuh intinya adalah ini yang penting ya, harus punya key message. Oh, nah ini nih yang suka peserta lupa bingung ya, soal key message tuh, malah mereka tuh ke tema gitu. Jadi beda sih. Iya, ya. jadi pada bingung. Jadi mereka balik lagi ke awal kalau menekankan kalau mereka ke situ tuh mau makan enak misalkan atau minum kopi yang enak gitu. Tapi mereka tuh sebenarnya agak sedikit kurang paham soal key message. Nah, gimana sih key message tuh kayak apa? Nah, jadi bedanya tema sama key message itu, tema tuh kan cerita besar ya. Sementara key message itu adalah pesan penting dalam cerita itu. Seperti misalnya kita dapet hal yang inspirational, yang inspiratif dari tempat ini, dari kedai kopi ini, atau yang emotional misalnya. Ternyata misalnya kedai kopi ini tuh karyawannya diambil dari orang-orang yang terdampak pandemi, jadi yang di PHK, dirumahkan gitu ya. Nah, ini yang kita dapat kalau kita udah riset, udah datang, udah nanya-nanya dan segala macam kan. Jadi kita harus punya sesuatu. Ini yang penting nih, yang kita mau sampaikan. Nah, fungsi dari closing tuh menegaskan pesan kunci itu. Nggak berarti nggak diomongin loh di sebelumnya. Diomongin boleh, kan di antara on cam tadi kan ada voice over, ada penjelasan melalui tulisan, mungkin bisa juga itu dimasukin. Tapi ditegaskan kembali di closing. Nah, jadi kuncinya tuh untuk bikin key message tuh harus ada sesuatu yang inspirational dan emosional ya. Iya, biasanya begitu. Nah, itu juga jadi nilai jual lebih ya dari sebuah konten ya, ketika memilih mau kemana gitu ya. Benar. Kita cari sesuatu yang inspiratif banget gitu, iya kan? Oke, langsung aku contohin ya. Oke. Jadi udah selesai, terus kita closing di akhir ya, di akhir nih berarti. Tempatnya berubah nggak? Iya dong. Oh, berubah. Jadi kayak tadi tuh misalnya opening kan di depan. Kalau di bridging mungkin pas di tengahnya. Kan habis makan itu kan. Habis minum. Terus mau ngelihat desain interior. Nah, sekarang aku juga harus pindah untuk closing. Bisa di luar atau bisa di tempat yang paling istimewa yang bikin kayaknya buat orang yang nonton tuh ini banget, memukau banget gitu, dan bikin nggak bisa lupain gitu. Cari tempat yang istimewa itu. Oke, ceritanya kita on cam dengan background danau di luar dari kedai kopi ini ya, karena itu spot yang paling bagus, spesial. Oke. Teman-teman, tadi kita sudah lihat apa aja keistimewaan dari kedai kopi enak ini. Selain varian minumannya yang beragam, banyak banget dan semuanya enak, kemudian juga ada buah-buah asli yang dimasukkan dalam varian yang rasa buah. Dan juga tempat atau interior desainnya yang luar biasa nyaman, bikin betah banget buat lama-lama di sini. Tapi yang paling menarik adalah bahwa seluruh karyawan yang bekerja di kedai kopi enak ini, mereka adalah orang-orang yang terdampak dari pandemi COVID-19. Mereka yang di PHK, dirumahkan, tidak dapat pekerjaan lagi. Mereka direkrut untuk bersama-sama mengembangkan bisnis ini. Wow, inspiratif banget ya. Nah, teman-teman, bagi Anda yang ingin nyobain kedai kopi enak ini, Anda bisa datang dari pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Oke, sampai jumpa. Nah, kayak waktu buka sampai tutupnya juga itu bisa ditaruh di closing ya? Bisa, betul. Jadi pokoknya hal-hal yang penting yang rasanya kita mau tegaskan kembali, bisa ditaruh simpen di closing. Nah kan, kita belajar ya.
dengan improvisasi opening, bridging, dan closing aja, itu berarti kita bisa menerapkan itu dimanapun. Cobain aja teman-teman nanti ke rumah makan mana itu, atau restoran, atau lagi santai di mana, atau tidak harus kuliner sih ya, tempat wisata misalnya, atau mungkin ke kantor, cobain aja. Kan mau latihan improvisasi, jadi belajar ngasih tahu kepada orang banyak apa aja yang kamu lihat, apa aja yang ada di sekitarmu. Iya, nggak usah jauh-jauh juga, di sekitar rumah juga bisa bikin juga ya. Betul, di juga. Kamar sendiri pun bisa, nggak usah jauh-jauh. Nah itu latihan improvisasi kayak gitu. Nah kayaknya kalau denger soal key message ya gitu, nah key message juga menjadikan faktor penentu untuk jenis intonasi nggak sih yang kita akan pakai di konten yang akan kita bikin gitu. Karena kadang-kadang suka salah ya, misalkan intonasinya misalkan jadinya kalau di yang kayak tadi gitu, yang harusnya casual tapi karena suaranya memang udah cenderung berat gitu ya, jadi kesannya agak lebih serius, malah jadi kayak kurang seru gitu, atau sebaliknya gitu. Kadang-kadang untuk konten yang karena kita intonasinya casual banget gitu, untuk konten yang sifatnya serius itu jadi apa ya, jadi salah ya, jadi salah gitu ya, gitu. Iya betul, karena memang ada olah suara. Nanti kita coba ya. Iya, kita bikin ya satu episode khusus untuk olah suara ya, gitu. Dan kita baca terus intonasi yang tepat di mana. Iya. Tapi di luar dari olah suara, yang paling penting teman-teman adalah soal penghayatan. Iya, ya. Tahu message-nya apa, sesuaikan dengan message itu. Kalau itu message-nya adalah duka gitu ya, sedih, ya kita juga harus menyampaikannya, menghayatinya dengan sedih. Karena dengan kita menghayati itu semua akan kebawa, semuanya, ekspresi wajah, suara yang dihasilkan dan lain-lain. Itu pengalamanku banget sih gitu, untuk aku yang baru, key message itu benar-benar jadi acuanku banget pada saat on cam. Jadi intonasi harus gimana, terus improvisasi juga aku penting banget gitu, selalu inget key message-nya itu, ya itu deh gitu. Kalau lupa, yang diinget pasti langsung key message-nya. Iya gitu. Benar. Dan kalau yang suka lupa nih, pakai pointers. Pointersnya ditempel aja, diinget-inget aja. Kopi, avocado, terus buah asli. Itu aja, jadi diingetin pointersnya sehingga ketika ngomong kita tinggal berpatokan dari itu aja. Itu cara berimprovisasi kayak gitu. Daripada nulis skrip panjang gitu ya, coba dilatih improvisasi dengan cara kayak gitu. Nanti prakteknya seru nggak sih kalau latihan olah vokal? Seru banget biasanya. Aku ya latihan ya. Oke. Nanti kita cobain ya. Oke. Kayaknya segitu dulu ya buat garing hari ini. Iya. Sampai ketemu di garing berikutnya. Sampai ketemu.